Damai sejahtera ya bagi kita semua ya. Bapak Ibu, rancangan damai sejahtera Allah itulah yang mengangkut saya dan saudara masuk dalam gerbong menuju kereta cepat sampai di Yerusalem Baru. Ya, Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan ya, sangat mudah pengharapan itu menguap dari kehidupan kita. Yang namanya putus asa, yang namanya patah arang gitu ya, bulu yang patah dan sumbu yang padam itu mudah sekali, ya. Banyak hal yang bisa membuat kita redup, banyak hal, ya. Dan saudara, itu semua tidak berasal dari tahta Allah dan tahta anak domba. Enggak, tidak ada satupun dari itu yang berasal dari dia. Tetapi karena konstruksi dunia ini, yaitu iblis dan sekutunya dengan semua sistematika kejahatan, itu kemudian terbangun dan terasimilasi. Dan dari hari ke hari semakin jahat. Makanya Alkitab berkata, dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya itu. Yaitu apa? Keinginannya apa? Keinginannya untuk semakin membuat jahat, gitu saudara. Ya, ketika kita bicara mengenai Yerusalem yang baru, saudara ya, ini adalah satu-satunya pengharapan. Ini adalah satu-satunya pengharapan. Abraham berkata, dia menanti-nanti satu kota yang punya dasar, yang dibangun oleh Allah sendiri. Abraham pertama kali dipanggil dari dunia gitu oleh Allah untuk mengikuti rencana, yaitu rancangan-rancangan yang memberi hari depan, ya, yang memberi hari depan yang penuh dengan harapan. Abraham dari jauh itu menanti-nanti itu satu kota yang punya dasar gitu, kota yang punya dasar, di mana Yesus berkata, di atas batu karang ini aku akan membangun jemaat. Jadi ada yang sangat menarik di situ, saudara. Di tahta itu, di tahta ini, itu ada tahta Allah dan tahta anak domba. Jadi kata anak domba menjadi satu-satunya caranya Allah, gitu. Satu-satunya caranya Allah untuk membawa manusia untuk melihat kemuliaannya itu. Makanya kita dipanggil itu hanya di dalam Kristus untuk sampai kepada kemuliaannya ini. Nah, semua cerita Alkitab dalam banyak dimensi kita bisa melihat, dan penglihatan kita itu kita bisa mengecap bagaimana hal itu bisa menguatkan di tengah-tengah apa? Di tengah keadaan-keadaan yang menekan, ya, dan menekan dengan berat, gitu saudara, ya, menekan dengan berat. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, di sela-sela pernyataan saya itu saya ingin menyampaikan satu berita, gitu ya, saudara ya, bahwa bersukacitalah kalau engkau itu ada dalam berbagai-bagai pencobaan, saudara. Bersukacitalah, ya. Bergembiralah kalau engkau itu sedang ada di dalam penderitaan, bergembiralah. Bahkan dikatakan bermegahlah kalau engkau ada di dalam kesengsaraan itu, saudara. Aduh, kenapa, saudara? Karena strategi iblis yang paling besar adalah nabi palsu, yaitu penipuan. Waduh, Bapak Ibu, saya bisa berani berkata ini karena saya orang yang sangat mudah dan terkondisi untuk ada di dalam keadaan nyaman loh, saudara. Terkondisi loh, saudara. Terkondisi untuk ada di... Ya, saya bilangin Pastor Letri untuk agak delay sampai jam 9 karena saya baru selesai call dengan US dan Eropa barusan, saudara. Terkondisi saya tuh, saudara. Duduk di sini dan kemudian bisa Allah mengatur banyak hal gitu. Terkondisi, saudara. Makanya di dalam keadaan-keadaan itu saya selalu tidak lupa untuk mengingatkan saya dan saudara bahwa bersukacitalah
kalau engkau itu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Bergembiralah, kata Petrus, kalau engkau ada di berbagai penderitaan. Paulus bilang, bermegahlah di atas kesengsaraan. Yohanes bilang, engkau saudara dan sekutuku dalam kesusahan. Itu adalah waktu ke apa? Waktu apa kemarin, saudara? Waktu kelegaan itu. Itulah waktu kelegaan itu, loh, saudara. Memang itu. Kalau saudara sampai ada di dalam bagian itu, saudara sedang ada di dalam perjalanan pulang yang pasti sampai di kota yang suci itu. Memang ada dua pilihan. Percaya fantasi itu, atau tidak menghiraukannya sama sekali. Dan saya sudah merasakan yang namanya tidak menghiraukannya sama sekali. Ketika saudara tidak menghiraukannya sama sekali, pesan rangkuman Yesus mengenai itu ada di Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku. Jadi orang-orang yang sedang nyaman dengan semua itu, dia katakan, marilah kepadaku. Hai kamu yang letih lesu. Letih lesu itu artinya terus mencari, tidak pernah ada ujung untuk mendapatkannya. Di atas langit ada langit. Kalau sudah wisata ke Bali, dia ingat ada pulau yang lain setelah Bali, Lombok. Setelah Lombok, dia tahu bahwa ada Flores setelah Lombok. Mana yang duluan? Ya, setelah itu dia bilang, ini saja, ini Indonesia. Kita pulang. Belum sampai rumah, itu pesawat belum mendarat, dia sudah pikir beli tiket untuk ke Singapura. Karena dia pulang, dia hati rasa belum puas. Di Singapura dia bilang, wah ini kota kecil, mana kota yang lebih besar? Tidak pernah ada ujung dari apa yang dia cari. Letih lesu, saudara. Dan kata yang kedua itu kombinasi yang sangat bagus. Letih lesu dan berbeban berat. Ketika seolah-olah, saudara, dia mendapatkan, kok jadi beban? Dia berbeban berat. Saudara pernah bayangkan nggak betapa sulit dan menderitanya mempertahankan yang namanya jati diri, atau yang namanya mempertahankan profil diri. Bagaimana menjaga yang namanya image. Wah, itu perlu duit. Saudara. Luar biasa itu. Saudara, kalau sempat saudara ya, ada di satu titik yang katanya punya image gitu, saudara ya. Mempertahankannya berbeban berat, saudara. Berbeban berat. Ketika orang tidak menemukan kelegaan itu. Makanya ayat itu berlanjut kan. Marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan anapauso, kelegaan kepadamu. Jadi memang waktu kelegaan itu adalah waktu di mana kita dapatkan ketika hati kita berpaling kepada Yesus. Baru kita ketemu itu. Itu cerita yang di sumur dengan perempuan Samaria. Air yang kuberikan ini tidak akan buat kau haus lagi. Jadi memang harus ketemu itu. Ini bisa diuji hanya saudara ya, kalau kita melihat dengan real dan sadar gitu, dan perkarakan saudara, perkarakan. Jangan anggap seperti air yang mengalir saja dan seperti rutinitas gitu. Hidup ini banyak dinamikanya gitu, banyak dinamikanya. Ya, yang punya anak waktu lahir saja senang gitu. Begitu bergembira gitu lahir.
Beberapa jam kemudian, itu bapak setelah lihat anak lahir, dia keluar. Kalau di rumah sakit, dia keluar di emperan rumah sakit, terus duduk-duduk. Dia pandang langit yang jauh di sana, dia bilang, anak ini akan sampai kemana? Dia sudah pikir, berapa ininya, berapa ininya. Kalau orang tua ini tidak ada di dalam waktu kelegaan itu, dia mulai mencoba untuk membawanya dalam hikmat manusia. Dan itu yang bisa membawanya ke dalam satu keadaan letih lesu dan berbeban berat. Kalau sampai dia tidak cari, dia letih lesu terus. Kalau sampai dia dapat punya image, saya jadi apa saja, ya. Atau katakanlah begini, saudara, dia menjadi sesuatu yang kemudian berpenghasilan. Katakan nih, saudara, contoh saja, 25 juta satu bulan. Wah, untuk mempertahankan itu, wah, ongkosnya bisa sangat mahal gitu. Semakin tinggi, 100 juta setiap bulan. Wah, semakin. Orang yang berpenghasilan seperti itu, dia bisa saja tidak pergi ke gerejanya Pak Tadus hanya karena ada urusan mengenai 100 juta. Kebayang nggak itu masalah? Wah, luar biasa, Mas. Sampai pendeta bisa ngomong gini, ini Pak Daniel bisa jadi saksi ya. Pendeta bisa mengatakan, iya ini bisnis, ini pelayanan. Wah, dia pisahkan. Pelayanan atau gereja, jangan ganggu-ganggu nih penghasilan. Kali ini penghasilan untuk bayar ini, untuk bayar ini. Kalau tidak, wah, di mana muka saya? Ya muka tetap ada di situ. Cuman, ya kan ada orang sering gitu, ditaruh di muka saya, ditaruh di mana muka saya? Loh, ya muka tetap di situ. Kecuali Bapak sudah mau kemanain. Ya, tapi itu luar biasa itu keadaan itu. Orang tidak perkarakan. Orang anggap seperti, ya itu kan kehidupan. Ya. Kalau kita berpikir begitu, maka ya tidak punya makna apa-apa. Tetapi seluruh itu aku sudah melihat bahwa Yesus merangkumnya dalam Matius 11 ayat 28. Kalau kamu tidak datang kepada dia itu, ya kamu tidak sampai di sini. Dan kalau tidak sampai di sini, maka laknat itu tetap akan ada. Tetapi orang yang sampai ke sini, ada sungai air kehidupan yang mengalir dari tahta itu. Dan dikatakan, ada pohon-pohon kehidupan yang tumbuh di sekeliling dari sungai yang mengalir dari situ. Dan dikatakan bahwa daunnya menyembuhkan bangsa-bangsa. Terapi bangsa-bangsa. Dan itu maksudnya apa, saudara? Laknat tidak ada lagi. Ini bukan bicara mengenai sakit. Ini bukan bicara mengenai ada derita. Ini bukan bicara mengenai ada kekacauan. Tetapi ini bicara mengenai ada sesuatu yang dipenuhkan atau dilimpahkan ke dalam apa? Jasmania dan rohania orang-orang yang ada dalam Yerusalem baru. Diterapi itu, saudara. Wah, itu luar biasa. Nah, malam hari ini, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin menggambarkan sesuatu yang memang ada di dalam kota kudus itu, ya, kota Allah itu. Kenapa itu menjadi benar-benar menjadi satu sasaran gitu. Kenapa itu benar-benar menjadi pelipur lara. Pelipur lara. Kalau kau sedang ada di dalam keadaan yang terbawa di dalam kehidupanmu, ingatlah bahwa ada tempat teratas yang sudah disediakan oleh Allah, pengendali, pencipta, pembaharu hidupmu yang sedang menunggumu untuk datang kepada Dia. Ya, seluruh kitab suci, firman Allah selalu berbicara mengenai engkau dipanggil pulang ke rumah Bapa. Apa sih cerita, saudara, yang bisa abadi di sini? Ya, orang dunia aja bilang tak ada yang abadi. Itu mungkin seperti Musa itu, dia berbicara begitu. Karena di dalam nurani orang kan dibangkitkan satu kesadaran akan penciptanya. Gitu. Tetapi hati terselubung oleh ilah zaman. 2 Korintus 3 bilang pikirannya tumpul. Tetapi dalam Kristus itu disingkapkan. Nah, apa penyingkapan itu? Penyingkapan yang paling sempurna mengenai
kehidupan yang baru itu ada di Yerusalem yang baru. Luar biasa ya, rasul yang terakhir ya, Rasul Yohanes. Yesus melalui malaikatnya menyampaikan itu kepada Yohanes dan ceritakan itu di situ. Dan buat kita, saudara, buat kita yang ada roh Allah di dalamnya, bisa membaca dan kemudian bersuka cita dengan itu. Pengharapan kita itu bangkit. Kita melihat dengan mata hati yang terang. Tapi saudara pikir orang lain yang baca kitab itu, ayat-ayat itu, pasal itu, punya respon hati yang sama? Sama sekali tidak. Saya sudah berbicara dengan orang-orang itu, ya. Mereka, wah, benar-benar kadang-kadang tidak masuk akal. Kita tidak bisa pikir gitu, kenapa dia bisa menangkapnya dari situ dan kenapa dia tidak bisa tersingkapkan ya dengan hal-hal yang tersembunyi di dalamnya. Kenapa ya begitu? Nah, jadi kita harus mengucap syukur dan bersuka cita karena kita bisa diberi mata hati yang terang sehingga kita bisa melihat pengharapan di dalam panggilan itu. Betapa kaya kemuliaan yang disediakan. Kemuliaan bagian bagi orang-orang kudusnya itu. Ya. Nah, malam hari ini teman-teman, saya ingin membawa kita kepada keadaan, saya lanjutkan ya, keadaan di dalam Yerusalem baru ini. Yang bicara mengenai esensi sebenarnya, esensi yang sesungguhnya. Saudara masih ingat ya, di Taman Eden, ya, di Taman Eden, itu ada cerita yang sama, di mana di situ ada pohon kehidupan, kan? Saudara, di Wahyu 22 ayat 1 dan 2 dikatakan begini, lalu ia, nah ia di sini malaikat, dan malaikat ini adalah malaikat yang memperkenalkan, yang menunjukkan kepada Yohanes, ketika dia membawa Yohanes ke satu gunung yang tinggi dan kemudian menunjukkan Yerusalem baru itu. Inilah malaikat yang sama. Lalu ia menunjukkan kepadaku ya sungai air kehidupan. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, coba ikutin ya dan tangkap. Menarik sekali. Saya pikir gini ya, saya pikir ya itulah ya Tuhan ya. Itulah Tuhan ya. Tuhan yang tidak terbatas. Tuhan yang tidak terbatas. Saya sudah begini duluan karena saudara belum tahu, terus saya sudah tahu, toh. Jadi saya lebih duluan senyum, saya sudah. Jadi saya juga pikir, oh iya mereka belum tahu, saya sudah tahu, jadi saya sudah gembira duluan. Kalian gembiranya 2-3 langkah. Jadi nggak apa-apa kan? Memang begitu kan? Harus begitu. Ya harus begitu. Ya. Dan urapan di kepala Harun. Turun dari kepala ke janggut dan jubahnya. Begitu kali ya. Anggaplah saya janggut, saudara jubah ya. Kira-kira begitu ya. Nah, teman-teman, menarik. Kejadian ya. Pasal 2 ya, bicara mengenai pohon kehidupan. Dan di akhirnya Wahyu 22. Jadi saya pikir akhirnya itu sudah Yerusalem baru begitu kan. Rupanya sesuatu di dalam itu ada yang lebih inti gitu. Ada yang lebih inti di dalam. Nah, itu khusus malam hari ini tuh kita mau bahas itu. Ini juga kemudian ini bisa dikaitkan dengan penebusan, terus jalan keselamatan. Kenapa ya, kan kita pernah bahas tuh antara pohon kehidupan dan kemudian pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat gitu ya. Nah, ini masternya masuk nih. Anton. Ini baru masuk ya, aman ini. Selamat malam Pak Antonius. Malam. You arrive already? Just arrived. Just arrived. Okay. Okay. Look at your email ya. Oke. Tadi saya barusan ngomong nama Bapak loh. Tiba-tiba Bapak tuh masuk. Jadi saya, apakah perkataan itu memanggil Bapak? Oke. Jadi teman-teman kita lanjut ya tadi ya. Jadi di Wahyu 22 tiba-tiba dibahas tuh pohon kehidupan itu. Saya juga nanti mau diskusi nih sama Pak Anton, nilai apa
ada sesuatu nggak ya yang lebih dalam dari sini gitu ya. Jadi ayat 1 saudara ya, sampai ayat yang kedua. Gambarnya bagus. Ini digambar sama Erik. Ini belum ada Keren, di keren YouTube loh. gambarnya. Oh, ini gambar. Sebenarnya gambarnya ya oke, gambarnya bagus ya. Itu dia. Tapi ini nggak ada di Google. Jadi ini sampai kalau diupload ke Google, orang search Yerusalem baru, ini adalah karyanya Erik. Dan yang menarik ya, Keren, keren. Mas Anton, ini yang menarik, saya juga ini tuh penggabungan antara di Yerusalem ini penggabungan antara 12 suku Israel sama 12 rasul. Itu digambarkan di sini melalui gerbang dan batu dasar atau foundation stone. Gitu. Oke, saya lanjut ya. Bapak relaxing dulu ya, Pak. Oke. Teman-teman, ada yang mau baca supaya kita ini ya, jangan sampai saya yang seperti udah lari 5 kilo terus teman-teman lagi warming up. Oke, siapa yang ini mau baca, silakan. Saudara tahu kan, tidak ada usaha yang tidak ada upahnya kan? Saya tunjukkan dengan ya silakan. Wahyu 22 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari takhta Allah dan takhta Anak Domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembahkan bangsa-bangsa. Oke, bisa ulang yang ayat 1. Ayat 1, lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari takhta Allah dan takhta Anak Domba itu. Nah, teman-teman ya, kalau kita perhatikan di sini ya, ini yang saya sangat tertarik itu adalah wahyu Allah itu dimulai dengan Adam dan Hawa di Taman Eden. Terus dengan pohon kehidupan. Dan ada sungai yang mengairi taman itu. Ini yang saya bilang tadi, itu terjadi di Taman Eden. Dan wahyu Allah itu ditutup dengan lukisan orang-orang tebusan di taman yang sudah diperbaharui. Yang kita dengar ini di atas ya, yaitu dengan pohon kehidupan dan juga sungai kehidupan yang mengalir dari tahta. Ya, tahta Allah dan tahta Anak Domba. Inilah kisah Taman Eden yang baru itu. Jadi kelihatan ya bahwa dari tahta Allah dan tahta Anak Domba itu, ya, itu ada sumber yang membawanya sungai, dan yang dibawa oleh sungai itu melalui media air itu adalah kehidupan. Gitu. Jadi ada kata kunci kehidupan. Jadi pusat Yerusalem baru itu, di dalam Yerusalem baru itu, kita udah tahu kan Yerusalem baru adalah pusat dari langit baru, bumi baru. Tetapi di Yerusalem baru itu ada pusatnya, yaitu tahta itu. Ya. Nah, tahta itu adalah sumber kehidupan. Tahta itu adalah sumber kehidupan. Ya. Kita sudah belajar kemarin ya bahwa tahta itu adalah terang yang memancarkan kemuliaannya Allah. Ya. Jadi adalah terang yang memancarkan kemuliaannya Allah. Pak Tadus kalau sempat catat bisa diulang nanti. Jadi tahta Allah itu adalah terang yang memancarkan kemuliaan Allah. Dan jauh di dalam kemuliaan itu, ya, itu sebenarnya adalah sumber kehidupan. Ada sumber kehidupan, berasal dari situ. Ya. Ada yang Bapak mau tambahkan?
Belum? Oke. Jadi ya, jadi tahta itu adalah sumber dari kehidupan, karena tahta Allah dan tahta anak domba adalah sumber dari sungai yang mengalirkan air kehidupan. Ini yang Tuhan Yesus sampaikan di Yohanes 4 ya. Ayat 10 sampai 11, kemudian ayat 7 sampai 38 ya. Oke, ada yang bisa baca nggak? Yohanes pasal 4 ayat 10. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan dia telah memberikan kepadamu air hidup." Terus Yohanes 7 ayat 38. Yohanes 7 ayat 38, barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Nah, teman-teman bisa bayangkan ya, ketika waktu kelegaan itu diperkenalkan oleh Yesus, yaitu dari Allah mengatakan tempat kudusku itu ada di tengah-tengah mereka, maka ini merupakan kehadiran daripada keadaan Yerusalem baru itu di tengah-tengah dunia yang benar-benar sedang menuju kepada kebinasaan. Ini adalah kerajaan Allah yang ada di tengah-tengah, ada di sini nih. Ya, di tengah-tengah gandum di tengah ilalang gitu, saudara. Gandum yang ada di tengah-tengah ilalang. Jangan cabut dulu itu ilalangnya, nanti gandum juga ikut kecabut gitu. Ya, biarkan gandum itu tumbuh. Kenapa? Karena biarkan ilalang itu tumbuh. Karena melalui ilalang itu, yaitu berbicara mengenai pencobaan, yaitu bicara mengenai penderitaan, ya, yaitu bicara mengenai kesengsaraan, ya, bicara mengenai kesusahan yang ditimbulkan oleh ilalang-ilalang itu. Gandum itu akan diuji. Gandum itu akan teruji. Tidak ada kemuliaan tanpa ujian melalui penderitaan. Gitu. Ya. Nah, tapi tidak mungkin gandum itu tuh bisa bertahan gitu. Tidak mungkin gandum itu bisa bertahan kalau dia tidak punya sumber kehidupan, yaitu pohon kehidupan yang benar-benar langsung berasal dari tahta itu. Nggak bisa. Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tidak dapat berbuat apa-apa. Terima kasih, Pak Tadus, Pastor Lep. Memang maksudnya apa, saudara? Maksudnya apa? You nggak bisa punya everlasting life. Lo nggak bisa punya hidup yang kekal. Nggak bisa punya yang namanya roh yang menghidupkan itu. Nggak bisa gitu, saudara. Ya. Nah, saya suka sekali mengenai percakapan Yesus dengan perempuan Samaria itu. Saya suka banget karena saya bilang kalau itu tidak ada, itu nggak ada hidup. Kalau bukan kasih dunia tiada, gitu ya. Tiada yang ku rasa. Terus, Pak, kalau bukan kasih, memaknainya itu bicara mengenai kehidupan, hidup yang benar-benar, dan laknat tidak ada lagi, dan maut tidak ada lagi.
dalam sampai ke situ. Abraham bilang dia menanti-nantikan satu kota yang punya dasar gitu. Yang dibangun oleh Allah sendiri. Allah mengutus Yesus anaknya. Menjadi batu penjuru. Menjadi dasar. Dan kemudian memanggil rasul-rasulnya. Menjadi batu dasar daripada Yerusalem yang baru. Ya, itu luar biasa menurut saya. Skenario yang sempurna itu. Skenario yang sempurna. Luar biasa. Ya. Nah, bagaimana tuh ceritanya mengenai perempuan Samaria yang di sumur itu? Ketika Yesus berkata, air yang kuberikan ini tidak akan membuat engkau haus lagi. Nah, itu kan dijelaskan di Yohanes 7 ayat 38 tadi ya. Boleh ya, diulang lagi ya. Yohanes 7 ayat 38 itu. Teman-teman, saudara kalau pusing kan pasti cari obat parasetamol. Ini parasetamol yang paling mujarab mengenai penderitaan, pencobaan, kesengsaraan, kesusahan. Ya. Jadi kalau ada orang yang datang kepada saya mengeluh, saya bilang, sudah sampai mengeluh dalam hati belum? Kalau mengeluh dalam hati, itu artinya kamu punya karunia roh. Tapi kalau hanya di luar hati, ingat ya, bahwa semua itu mendatangkan rencana Allah untuk mendatangkan kebaikan untuk kamu. Ya, boleh dibaca tadi. Apa maksudnya itu? Ya. Soalnya Yohanes ini 7 ayat 38, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. menarik ya saudara ya. Di tahta Allah dan tahta anak domba itu dikatakan dari situ mengalir sungai. Ya, yang mengalir air, tapi sungai kan kehidupan. Kok bisa Yohanes 7 ayat 38 bilang, kalau kamu percaya dari dalam hatimu mengalir aliran air hidup. Luar biasa kan? Saudara bisa nangkap gak sesuatu? Artinya di dalam hatimu apa? Ada sumber. Ada sumber. Itu artinya? Ada kehidupan. Enggak, bentar. Yuli jawab apa? Ada sumber. Artinya apa, Yuli? Air hidup. Air hidup. Oke, belum. Itu artinya apa kalau dari situ ada air hidup? Berarti ada yang bertahta itu di situ dong. Ya kan? Kan ada bertahta di situ. Kan itu yang luar biasa. Ya. Makanya kalian bisa nyanyi kan, di hati inilah rumahmu, gitu ya. Kan gitu. Loh, ini Yohanes 7:38 tuh luar biasa loh, saudara. Dari dalam hati, ya, dari dalam hatinya mengalir aliran air hidup. Coba baca ulang lagi, Yuli. Ini kalau kau putus dengan si itu tuh, atau kalau kau sedang ada di dalam tekanan karena mungkin ada sesuatu yang tidak sulit, ya, yang susah di kampus, ya, di rumah jauh di sana, di Alor, di Rote, ini jawabannya. Ini jawabannya, bukan paracetamol yang ada di warung sebelah. bukan sekali, ya. Wah, ini luar biasa. Oke, silakan. Soalnya kemarin, ya, mana ada Elsa nggak di sini? Elsa Asnat, lagi nggak ada, ya. Kemarin kita lagi beresin mengenai bagaimana mengatasi depresi, gitu, dengan kehadiran Roh Kudus. Nah, ini sebenarnya teman-teman. Silakan, Yuli. Baca sampai 39. Yohanes 7 ayat 38. Hmm. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air Tuh, hidup. kebayang ya. Dari dalam hatinya mengalir aliran-aliran air hidup.
Sementara di Wahyu 22 ayat 1 dan 2 tadi mengatakan apa? Dari mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu sungai air kehidupan. Jadi dari terang yang tak terhampiri, di mana Allah bersemayam, di mana diterangi oleh kemuliaan itu, kemuliaan Allah itu disitulah sumber kehidupan. Disitulah sumber kehidupan. Ya, dan dari sana mengalir air kehidupan. Tiba-tiba di Yohanes 7 katakan dari dalam hatinya mengalir air hidup. Coba baca ayat 39, Yuli. Yang dimaksudkannya 39, yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. wah, itu juga haleluya kan? Haleluya. Ya. Jadi rupanya bicara air kehidupan ini itu bicara mengenai roh itu. Wah, kemana-mana. Silahkan bawa kemana-mana. Manusia pertama adalah makhluk yang hidup. Tetapi Adam yang terakhir adalah roh yang menghidupkan. Adam yang terakhir adalah sungai air kehidupan. Tempat dari sana mengalir. Karena dia adalah tahta anak domba itu. Ya, dia adalah roh yang menghidupkan. Ini konsisten sekali, saudara, sampai di ujung ya Taman Eden yang baru, yaitu Yerusalem yang baru. Ya, jadi yang dimaksudkannya adalah Roh Kudus. Yang dimaksudkannya adalah Roh Kudus. Yang menarik di situ adalah begini, roh yang akan datang. Karena dia belum datang, katanya apa? Karena Yesus belum dimuliakan. Wah, luar biasa. Saudara dapat kunci juga ya. Jadi Yesus belum dimuliakan, waktu roh itu belum datang. Luar biasa juga itu. Nanti kita bicara yang lain itu ya, itu PR ya. Nanti tulis ya, Yohanes 7:39 nanti kita bahas. Ya, karena Yesus belum dimuliakan katanya. Ya, luar biasa ya. Roh itu belum turun. Wah, itu luar biasa menurut saya. Pasti ini bicara mengenai duduk di sebelah kanan Allah. Ya, pasti bicara mengenai itu nanti. Kemudian Roh Kudus itu satu. Tapi kedua, itu ini bicara juga mengenai apa, saudara? Mengenai ketika roh itu hadir di tengah-tengah saya dan saudara, maka dialah yang akan mengerjakan tuh yang namanya apa? Kemuliaan yang semakin besar. Ketika roh itu dapat menggiring, memimpin saudara dan saya, itu seirama dengan dia. Maka itu artinya pembaharuan hidup kan? Pembaharuan hidup hanya bisa terjadi melalui apa? Melalui tempaan, yaitu penderitaan, melalui pencobaan, melalui kesusahan, melalui kesengsaraan. Makanya Paulus katakan, kamu harus bermegah di atas kesengsaraan. Yakobus bilang, kamu harus bersukacita, gitu. Berbahagia di atas pencobaan. Petrus bilang, bergembira di atas penderitaan. Yakobus bilang berbahagia gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pasti dari sana itu kemudian muncul yang namanya, karena melalui ujian-ujian itu maka terjadi perubahan hidup. Pembaharuan atau perubahan hidup. Perubahan hiduplah yang kemudian menghasilkan kemuliaan yang semakin besar itu. Ya. Nah, kita kembali ke sumber, ya, yaitu sumber yang mengalirkan air dan air kehidupan. Ya, bagian selanjutnya teman-teman yang saya ingin jelaskan, ya, bagian terakhir ya, di dalam Yerusalem baru itu air hidup ini berasal dari mana? Dari aliran sungai yang bersumber dari tahta Allah dan tahta anak domba. Jadi ada istilah air hidup. Hal ini berbicara mengenai apa, saudara? Itu di dalam Yerusalem baru bicara mengenai itu aliran berkat yang terus-menerus mengalir. Ya, bicara mengenai aliran berkat yang terus-menerus mengalir.
kepada semua orang-orang kudus di dalam Yerusalem baru. Teman-teman, itu adalah ketika waktu pemulihan sudah terjadi. Dan itu maksudnya apa? Ketika segala sesuatu yang lama itu sudah berlalu. Itu waktu pemulihan. Bagaimana di dalam waktu kelegaan seperti sekarang ini? Di mana air hidup itu? Apa makna air hidup itu? Dikatakan itu mengalir dari dalam hatimu kan? Kepada perempuan Samaria dibilang, bukan hanya kau tidak haus lagi, tetapi dia akan menjadi fountains water, air yang memancar. Jadi memang ada sumbernya, karena dia terus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Jadi ada sumber yang kemudian mengalirkan sesuatu. Nah, ini apa? Kalau di Yerusalem baru jelas-jelas memang itu aliran berkat yang bicara mengenai orang-orang itu tidak akan kekurangan lagi secara rohani dan jasmani. Karena di sana tidak ada ratap tangis, tidak ada duka, tidak ada penderitaan. Itu, saudara. Ya, di sana itu segala sesuatu itu menjadi baru. Di tengah-tengah kemah yang sementara, kemah yang masih fana ini, saudara. Aliran air hidup ini bicara mengenai apa? Bicara mengenai kehadiran Allah melalui apa? Melalui rohnya di dalam kita. Yang apa, saudara? Poin pertama, yang menghibur, saudara. Yang menghibur, saudara. Jadi di atas semua keluhan-keluhan karena saudara dan saya ada di dalam kemah yang fana ini, sekalipun ingin mengenakan pakaian yang baru, tetapi masih ada di dalam kemah yang fana ini, maka Roh Kudus menghibur bahwa satu hari nanti it's going to be over. Akan berakhir. Ya. Efesus pasal 2 kemarin ya. Janganlah kamu bersungut-sungut atau apa katanya? Ada kalimat pertama? Bantah-bantah. Berbantah-bantah. Gitu. Janganlah kamu bersungut-sungut berbantah-bantah. Ya. Dalam mengerjakan semua itu kan? Gitu. Supaya di tengah dunia yang sesat dan bengkok ini, kamu itu bisa muncul seperti bintang kan? Yang apa katanya? Yang bercahaya ya, yang bersinar gitu. Saya suka pastor yang ayat 16-nya sebenarnya. Oke? Aku lihat itu berhenti di ayat 15. Tapi Efesus ya, Efesus 2 kan? Betul? Ada yang bisa baca ayat yang ke-16? Filipi 2 ayat 14. Filipi 2 ayat yang ke-16 coba baca. Boleh baca dari 14 sampai 16. Filipi 2 ayat 14 sampai 16. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Mungkin saudara ikut Zoom ini bilang, aduh, kuliah di kampus emang susah, tapi ini Zoom jauh lebih susah. Maaf ya, mungkin ada suara hati yang di sini saya coba suarakan ya. ya, saya sampai terkikik ini. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya langit dan bumi akan lenyap, tapi firman ini tidak akan pernah lenyap. Maka coba baca lagi nanti ayat 16. Coba baca lagi. Kau boleh saja tidak bisa menakar dan mengukur nih, ya, hasil dari buah ini sekarang. Tapi malaikat satu pun tidak luput menulis dan mencatatnya. Enggak. Makanya dia bilang, ya, di ayat 16 itu langsung bicara firman kan? Firman, bicara firman. Sambil berpegang pada firman. Sambil berpegang pada firman. Agar aku dapat bermegah pada hari Kristus. Wah. Bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Saudara, satu-satunya yang saudara bisa bermegah di atasnya yaitu firman itu. Ya. Berpegang pada firman supaya suatu hari kau bermegah. Bahwa aku tidak percuma berlomba. Yang kalimat terakhirnya yang agak-agak benar-benar kontekstual dengan kita.
aku tidak percuma bersusah-susah. Saya yakin kita ini banyak yang bilang, ini susah benar. SKS sih SKS. Tapi ini benar-benar SKS seumur hidup. Tapi Bapak Ibu, kau tidak akan bersusah-susah. Ya, tidak percuma bersusah-susah. Ya, nah itu dibuktikan dengan apa? Engkau seperti bintang yang bercahaya di tengah-tengah dunia yang bengkok dan sesat ini. Supaya kau tidak kedapatan tadi apa? Yang bercacat dan bercela itu. Supaya kau kedapatan tidak bercacat dan tidak bercela itu. Ya. Inilah gambaran ya yang benar-benar harus kita pegang menjadi pengharapan ya teman-temannya. Nah, kita lanjut. Yohanes ya menuliskan memang ini Saudara ya. Gambaran yang luar biasa mengenai air kehidupan ini ya. Ada nyanyian sorgawi di Wahyu pasal 7. Saudara ingat kan Wahyu pasal 7 ya? Wahyu pasal 7 bagian pertama itu bicara mengenai orang-orang Israel yang sampai ke Bukit Sion kan. Kemudian ada mulai ayat 9 kan bicara mengenai ada sekumpulan orang banyak yang tak terhitung banyaknya berdiri di depan anak domba ya. Nah, di ayat 17 itu bicara begini, sebab anak domba yang di tengah tahta itu, Saudara bisa konfirmasi dengan ayat tadi, akan mengembalakan mereka dan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Saya ingat nih Saudara, ketika kita bicara yang dimaksudkannya adalah Roh Kudus, wah, 2 kali dicatat di dalam kitab Wahyu bicara mengenai ada Roh Allah ya yang ada di tahta itu. Dan ada Roh Allah yang kemudian pergi ke seluruh dunia. Wah, luar biasa itu saya kira. Jadi bukti kehadiran Allah ada di tahta itu yaitu seperti 7 obor yang menyala-nyala di sekitar tahta itu. Tetapi juga ada Roh Allah yang pergi ke seluruh dunia gitu. Yaitu yang berdiam di dalam setiap, katanya tadi apa? Setiap orang yang percaya dari dalam hatinya mengalir aliran air. Yang dimaksudkannya adalah apa? Yaitu Roh Kudus. Nah, ada sesuatu yang menarik di sini Saudara. Jadi kalau Saudara tadi ya kita sampai ke kesimpulannya, Allah menanam pohon kehidupan dan pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu di Taman Eden, Kejadian 2 ayat 9 ya. Tetapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, ya, Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden, Saudara tahu kan? Kerub itu menjaga pohon kehidupan tersebut dengan pedang yang menyala-nyala. Pohon kehidupan dijaga dengan kerub yang dengan pedang yang menyala-nyala. Tetapi di Taman Eden yang sudah diperbaharui, semua anak-anak Allah memiliki hak atas pohon kehidupan itu. Saudara bisa bandingkan ya, suasana itu ya. Jadi sampai hari ini, akses ke pohon kehidupan itu dijaga dengan kerub nyala-nyala. Tetapi hanya orang yang masuk ke dalam Yerusalem baru, dia diberikan akses kepada pohon kehidupan itu. Coba teman-teman baca Wahyu pasal 2 ayat yang ke-7. Wahyu pasal 2 ayat yang ke-7. Kita nanti lanjutkan hari Kamis ya. Wahyu pasal 2 ayat yang ke-7. Wahyu pasal 2 ayat yang ke-7. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Nah, apa itu? Nah, apa ini? Ya, hendaklah mendengar. Silakan. Ini kata-katanya, Saudara. Barang siapa menang. Barang siapa menang. Nah, kita akan lanjut minggu depan itu ya. Ini kualifikasinya nih, kualifikasinya. Jadi, kerub menjaga pohon kehidupan, akses ke situ. Manusia nggak boleh. Kerub menjaga. Ya. Nah, tapi barang siapa menang? Ini kunci untuk masuk ke situ. Barang siapa menang? Apa katanya Mira? Dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Wah, luar biasa nggak? Jadi menarik kan? Jadi ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka akses ke pohon kehidupan terkunci. Tetapi barang siapa menang?
akan kuberi makan dari pohon kehidupan, ya, dari taman Firdausnya Allah. Amin, saudara ya. Jadi ini luar biasa ya. Saya akhiri dengan ada bagian ayat terakhir, dikatakan pohon itu berbuah. Pohon itu berbuah. Bicara mengenai ada kelimpahan ya yang terus-menerus ya di kota itu ya. Dan kemudian dikatakan daunnya menyembuhkan. Tadi saya cerita ya, terapien bangsa-bangsa. Itu berarti tidak seperti dengan keadaan keadaan akibat dari pohon kehidupan yang mereka tidak bukan itu yang mereka konsumsi pada saat di Taman Eden, sehingga apa? Yaitu mereka mengakses kepada dan makan dari pengetahuan dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Jadi ketika mereka makan itu, apa akibatnya? Ya akibatnya itu ya onak duri, semak belukar, ya kan? Akibatnya itu akhirnya menuju kepada apa? Segala sesuatu yang jahat itu terbentuk dan menghasilkan segala sesuatu yang ujungnya maut. Dan ratap tangis, duka cita, gitu kan? Perkabungan, gitu kan? Semua embel-embel yang kaitannya dengan ujung-ujungnya maut, gitu. Nah, ya. Nah, tetapi di sini ada daun yang menyembuhkan, terapi, bicara mengenai bahwa bukannya itu yang mereka nikmati, tapi yang mereka nikmati adalah hidup yang kekal. Mereka bebas dari kekurangan jasmani dan rohani. Nah, jadi itu bicara mengenai daun yang menyembuhkan. Bukan berarti bahwa di Yerusalem Baru ada yang sakit, ya, ada yang lemah, gitu ya. Tidak ada hal yang tidak sempurna di situ. Saudara sudah kita bahas kemarin itu ya. Emas yang tulen, emas yang murni, dengan mirip seperti kaca bening ya, dan kaca murni. Itu bicara mengenai kemurnian daripada kesempurnaan itu, yaitu emas itu. Tidak ada sesuatu yang bercacat dan bercelah di situ. Nah, dikatakan gini teman-teman, di terakhir, mereka akan memerintah sebagai raja. Memerintah sebagai raja selama-lamanya di Yerusalem Baru itu, bersama dengan anak domba. Nah, kalau bicara begitu, berarti pasti ada yang diperintahkan. Amin. Ya, semua yang diperintah itu pasti ada di luar Yerusalem Baru, saudara. Nah, kita nanti lanjut ya, hari Kamis ya. Oke, terima kasih teman-teman. Mari kita tutup dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur malam hari ini untuk setiap firman yang boleh kami dengarkan. Kami percaya bahwa ketika Engkau memberi waktu kelegaan itu waktu yang benar-benar bagi kami adalah awal dari pemulihan itu, Tuhan. Ketika kami dibukakan mengenai akhir dari semua nanti ini, maka kami memiliki pengharapan. Kami dikuatkan, kami diteguhkan, kami diperlengkapi, supaya sungguh-sungguh kami boleh dibawa sampai kepada ujung kemuliaan itu. Kami bisa berkata seperti Paulus, aku yakin penderitaan sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan disediakan. Dan kami mau tidak berbantah-bantah dan tidak bersungut-sungut di dalam mengerjakan segala sesuatu ini, mengerjakan keselamatan itu, supaya kami dapat di bagian akhir berkata, kami tidak sia-sia masuk dalam perlombaan, dan kami tidak sia-sia melakukan dan setia sampai akhir. Kami tidak sia-sia bersusah-susah, Tuhan. Terima kasih Bapa untuk setiap firman. Hamba doa, ya Roh Kudus, mari biarlah Engkau semakin dalam membawa hamba-hambamu yang hadir dalam Sumbelosip ini jauh ke dalam menikmati setiap kelimpahan dari sungai air kehidupan itu, dari buah pohon kehidupan itu, dan daun-daunnya juga Tuhan, supaya kami semakin dapat memiliki pengharapan, dilengkapi, diteguhkan, dikuatkan untuk dapat terus setia
mengikuti jejak-jejak iman Abraham, jejak-jejak Kristus yang telah menyelesaikan karya itu. Terima kasih Bapa. Segala kemuliaan, segala pengagungan, segala hormat kami kembalikan kepada Engkau. Tuhan Allah kami. Di dalam Kristus Yesus kami datang kepadamu. Saudara yang percaya, saudara yang diberkati, boleh bersama dengan saya katakan amin. 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 Amin, amin. Amin. Terima kasih ya teman-teman. Nanti hari Kamis kita lanjutkan bagian terakhir, baru kita kuis hari Senin ya.